Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farah Sofyan Hilmi dari kelas Biologi A dengan NIM 130862543 yang akan mempresentasikan proyek UAS Fisika Dasar berbasis STEM dengan bantuan AI dengan judul Fisika di Balik Senter Mini Sederhana. Kepada yang terhormat dosen pengampu fisika dasar yaitu Ibu Vina Serafina dengan NIDN 0002106503. Yang pertama, untuk bagian sains. Kita masuk ke materinya yaitu tentang apa itu arus listrik. Arus listrik adalah aliran elektron melalui pengantar akibat adanya perbedaan tegangan antara dua titik. Arus ini mengalir dari potensial tinggi ke rendah dan digunakan untuk mengoperasikan berbagai perangkat elektronik. Besarnya arus diukur dalam satuan ampere, yang menunjukkan jumlah muatan yang mengalir tiap detik. Terdapat dua jenis arus listrik, yaitu arus arah atau DC yang mengalir dalam satu arah tetap, dan arus bolak-balik atau AC yang arah alirannya berubah secara berkala, seperti yang digunakan pada listrik rumah tangga. Selanjutnya itu tegangan listrik. Tegangan listrik adalah perbedaan energi listrik atau potensial antara dua titik di suatu rangkaian. Tegangan ini membuat arus listrik mengalir melalui penghantar seperti kawat atau bagian elektronik. Sederhananya, tegangan listrik dapat digambarkan sebagai dorongan atau tekanan yang mendorong elektron-elektron untuk bergerak di dalam jaringan. Tegangan listrik meningkat seiring dengan perbedaan potensial antara dua titik. Tegangan listrik diukur dalam satuan volt, misalnya 1,5 volt atau 9 volt pada suatu baterai. Selanjutnya itu ada hukum Ohm. Prinsip dari kelistrikan ini adalah hukum Ohm, yang berarti kuat arus yang mengalir di dalam satu penghantar berbanding lurus dengan beda potensial ujung-ujung penghantar tersebut. Semakin besar tegangan listrik, maka semakin besar pula arus yang mengalir dalam rangkaian. Di sini ada rumusnya yaitu I sama dengan V bagi R, yang dimana I sama dengan arus, dan juga V sama dengan tegangan, dan R sama dengan hambatan. Selanjutnya ada daya listrik. Daya listrik atau dalam bahasa Inggris disebut electrical power adalah jumlah energi yang diserap atau dihasilkan dalam sebuah sirkuit atau rangkaian. Sumber energi seperti tegangan listrik akan menghasilkan daya listrik, sedangkan beban yang terhubung dengannya akan menyerap daya listrik tersebut. Dengan kata lain, daya listrik adalah tingkat konsumsi energi dalam sebuah sirkuit atau rangkaian listrik. Untuk persamaannya ada P sama dengan I kali V, yang dimana P adalah daya listrik dengan satuan watt, I adalah arus listrik dengan satuan A, dan juga V sama dengan tegangan dengan satuan volt. Selanjutnya adalah teknologi, yang dimana senter merupakan perangkat primer untuk penerangan ketika terjadi pemadaman listrik di rumah, sekolah, atau fasilitas publik. Penggunaan senter pada situasi darurat juga meningkatkan keselamatan, yang dimana itu menyediakan penerangan jalur evakuasi dan juga dapat mencari sumber kebocoran listrik. Lalu untuk fungsi lainnya seperti dapat digunakan pada kegiatan berkemah, hiking, memancing, dan juga aktivitas di malam hari yang menggunakan senter portable untuk navigasi dan keamanan. Dan juga pada teknisi listrik dan juga otomotif juga memakai senter untuk melihat ruang sempit atau bagian yang gelap saat inspeksi, yang dimana penggunaan senter kecil ini terintegrasi mempermudahkan pekerjaan di lapangan. Selanjutnya juga pada bidang medis, dalam beberapa praktik pendidikan atau pemeriksaan medis, misalnya memeriksa tenggorokan atau bola mata, pasti menggunakan senter kecil atau yang sering dipakai sebagai alat bantu visual. Dan juga pada senter kecil ini, sumber tegangan yang dari baterai akan menghasilkan perbedaan potensial atau tegangan antara kutub positif dan juga kutub negatif, yang dimana ketika saklar tertutup atau sirkuitnya ditutup, arus akan mengalir. Yang selanjutnya itu arus menuju bohlam, yang dimana arus mengalir melalui resistor yang mengatur besaran arus, sehingga lampu bohlam bekerja di kondisi aman. Lampu bohlam ini juga membutuhkan polaritas benar, yaitu anoda ke positif dan juga katoda ke negatif. Daya listrik dari baterai juga dikonversi menjadi cahaya dan panas. Efisiensi ini yang mendorong adaptasi lampu bohlam di senter, yang juga menjadi penerangan sehari-hari yang digunakan di rumah tangga. Alat dan bahan yang diperlukan adalah kabel, gunting, baterai, lampu, dan juga solasi. Awal-awal kita potong terlebih dahulu kabelnya agar panjangnya sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian setelah dipotong, kita akan lilitkan ke lampu dan juga ke baterai, lalu disolasi agar bisa ditempel secara kesatuan, seperti yang telah ditunjukkan di video. Tidak lupa untuk menyusun baterainya secara kutub positif terlebih dahulu ke lampu bohlamnya, kemudian kutub negatifnya yang di bagian bawah, yang dihubungkan dengan sisi kabel yang lain. Kemudian sisi bawahnya akan diisolasi lagi agar bisa tertempel, sehingga aliran listrik dapat mengalir dari baterai ke lampu agar bisa menghasilkan energi cahaya. Setelah tertempel, bisa dipastikan bahwa lampu akan menyala jika didekatkan dengan kutub positifnya. Berikut contoh sinar yang dihasilkan dari lampu tersebut.
Sehingga yang dikendalikan ini memang tidak terlalu terang karena menggunakan lampu yang kecil dan juga sumber baterai yang tidak terlalu besar. Namun jika untuk keadaan darurat dapat membantu. Selanjutnya adalah bagian mathematics. Untuk soal yang pertama itu misalnya digunakan dua baterai AA yang dimana masing-masing 1,5 volt yang disusun seri dan sebuah lampu kecil dengan hambatan total 10 ohm. Tentukan A berapa besar arus listrik yang mengalir melalui lampu dan juga berapa daya listrik yang dikonsumsi oleh lampu tersebut. Jawabannya itu untuk yang A mencari arus kita hitung dulu V totalnya. Karena terdapat dua baterai berarti V totalnya itu 1,5 ditambah 1,5 sama dengan 3. Untuk mencari arusnya kita menggunakan rumus hukum Ohm yang dimana I sama dengan V per R sama dengan 3,0 per 10 sama dengan 0,30 ampere. Yang B berapa daya listriknya itu kita bisa hitung dengan rumus daya listrik P sama dengan V kali I sama dengan 3,0 kali 0,30 sama dengan 0,90 watt. Soal yang kedua itu jika panjang kabel total 1 meter dan hambatan jenis kawat cukup kecil, tetapi total hambatan kawat plus lampu menjadi 12 ohm, yang dimana lampu sendiri itu 10 ohm dan hambatan tambahan kawat dan sambungan total 2 ohm dengan tegangan total 3,0 volt dan juga yang ditanyakan itu berapa arus dan daya listrik yang mengalir. Di sini diketahui bahwa tegangan totalnya itu 3 volt dan juga hambatan totalnya itu 12 ohm. Yang ditanyakan arus dan daya yang dimana jawabannya itu untuk mencari arus, I sama dengan V per R sama dengan 3,0 dibagi 12 sama dengan 0,25 ampere. Untuk mencari daya, kita memakai rumus P sama dengan I kali V sama dengan 0,25 dikali 3,0 yang hasilnya 0,75 watt. Selanjutnya, kesimpulan. Yang dimana melalui pembuatan senter mini sederhana ini dapat dipahami bahwa prinsip dasar kerja perangkat elektronik sehari-hari sebenarnya berasal dari konsep fisika yang mudah dijelaskan, khususnya tentang arus listrik dan energi. Senter bekerja ketika energi kimia dari baterai diubah menjadi energi listrik yang mengalir melalui kabel menuju lampu sehingga menghasilkan cahaya. Proses ini menggambarkan hubungan nyata antara teori sains, pemanfaatan teknologi sederhana, penerapan rekayasa dalam menyusun rangkaian, serta penerapan matematika untuk menghitung arus dan daya listrik. Aktivitas DIY ini menunjukkan bahwa inovasi tidak harus menggunakan alat yang rumit dan mahal, tetapi dapat dilakukan dengan memanfaatkan alat bahan yang mudah ditemukan dan pemahaman konsep dasar. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan sebagai sumber-sumber untuk mencari materi di dalam PowerPoint ini. Sekitar ada 3 jurnal. Baik, sekian presentasi Proyek UAS Fisika Dasar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan.